Baik, selanjutnya adalah bagaimana proses belajar. Proses belajar dalam satu neuron aja nih, satu neuron yang kita proses belajar adalah proses bagaimana kita mengupdate bobot nih, update bobot ini sehingga nanti output itu sama dengan target. Jadi ini kan neuron tadi ya, neuron inputnya masukkan, ada kali bobot, kemudian ada sigma dijumlahkan semua total input, kemudian ada aktivasi function, keluaran dari aktivasi function dari output dari neuron itu, kemudian nanti target targetnya berapa itu dibandingkan targetnya berapa, di compare. Kalau enggak berarti kita harus lakukan proses perhitungan untuk mengupdate si neuron ini dari bobot ini sehingga nanti output dan outputnya sama dengan target. Jadi akhirnya adalah output keluaran dari neuron adalah sama dengan atau mendekati target. Ini adalah gambar dari proses tadi ya, untuk proses pembelajaran. Proses pembelajaran. Proses belajar. Jadi ini target adalah untuk gunakan untuk mengupdate bobot tadi ya. Mengupdate bobot sehingga output keluaran ini akan sesuai dengan sama dengan target. Bagaimana prosesnya nanti kita bagaimana cara menghitungnya dan prosesnya seperti apa. Jadi yang tadi kita contohkan misalnya inputnya dari 1 ya, ini ada 2, inputnya ada 3 misalnya kan. Dengan nilai 1, 2, 3, nilainya 1, 2, 3. Ini nilainya bisa berapa macam aja, tapi ini saya contohkan 1, nilai 2 dan 3. Ini bobotnya tadi 0,1 di sini ya, 0,2, 0,3. Kemudian bias, di bias ini kita anggap 0 saja. Jadi netnya adalah jumlah dari input kali bobot tadi ya. Ini sudah kita hitung, jadi jumlah netnya adalah 1 kali 0,1 dan seterusnya ya. Ditambah 2 kali 0,2 ditambah 3 kali 0,3 sama dengan 1,4. Nah, misalnya kita ini pakai linear function, di linear misalnya, linear berarti outputnya sama dengan keluarannya ini 1,4. Nah, ini targetnya berapa? Kalau misalnya kita targetnya kita kasih 10, berarti ini ada error di sini. Ada error, errornya adalah berapa? 10 dikurang 1,4 sama dengan 8,6. Ini adalah errornya. Error ini digunakan untuk mengupdate bobot sini. Mengupdate bobot sehingga nanti bobot kita rubah lagi disesuaikan dengan ini. Nah, bagaimana proses mengupdate bobot? Nah, proses update bobot adalah prosesnya ini ada beberapa bagian yang diperhatikan, yaitu proses berarti ini nanti W ya. W yang lalu ini yang lalu ditambah perubahan W akibat dari proses belajar. Nah, ini adalah proses belajar. Delta W itu berapa? Cari dapat nilainya. Nah, delta W cara mendapatkannya adalah dari nilai ini adalah learning rate kali error dikali input. Nah, jadi P misalnya input ya. Jadi ini adalah learning rate. Ini adalah error. Ini adalah inputnya. Jadi mengupdate bobot adalah dengan mengalihkan delta W didapatkan dari learning rate-nya berapa. Ini biasanya kita tentukan di awal ya, kita bisa menentukan nilai learning rate di antara 0 lebih besar dari 0 dan lebih kecil sama dengan 1 nih. Umumnya seperti ini ya, bisa berbagai macam, tapi umumnya seperti ini. Dan juga sekarang udah beberapa metode yang dilakukan bisa learning rate itu diupdate secara langsung. Jadi ini kita belajar tentang learning rate misalnya di antara 0 dan 0,1. Error apa? Nah, error didapat dari sini tuh dia. Error ini ada angkanya kan? Ini P ada angkanya. Angkanya adalah P, ini input dari sini. Nah, input ini. Jadi delta Y didapatkan karena ini ada nilai. Dan ini suatu angka, error angka, P ini input angka. Jadi hasilnya ini nanti dijumlahkan. Oke ya, jadi
perhitungannya menjadi delta W yang berikutnya adalah W yang sekarang ditambah perubahan delta W. Gitu ya. Nanti misalnya kita hitung secara menggunakan Excel dulu ya supaya tahu. Misalnya ini ya. Contoh 1. Ini jadi W berikutnya ini yang untuk yang kasus di sini dulu ya. Kasus yang P1 ya. Berarti W yang 1 W1 ya yang dibuat inputan 1 ini kita update bobot yang di sini. Itu adalah W yang sebelumnya kan 0,1 ya. Ditambah delta W. Delta W-nya berapa? Delta W-nya adalah learning rate. Nah, misalnya kita ambil learning rate-nya adalah 0,1 lah. Errornya tadi 8,6 ya. Inputnya berapa di sini? Inputnya adalah 1. Nah, inilah delta W. Delta W sama dengan 0,1 learning rate-nya ya kali 8,6 ini errornya kali inputnya 1. Ini errornya tadi ya. Jadi ini ditambah ini berapa jumlahnya nih? 0,1 kali 0,86 8,6 dikali 1 berarti 0,86. Ini berarti delta W-nya 0,86. Berarti W setelah di update itu menjadi 0,96. Jadi W1 yang berikutnya. Jadi ini diupdate, ini berubah berarti. W ini bukan jadi 0,1 menjadi 0,96. Dan begitu seterusnya yang V2 dan seterusnya. Nanti kita hitung menggunakan Excel.